Oke, jadi berhubung sekarang ini lagi bulan Ramadan dan gua itu upload video ini di sekitar tanggal-tanggal gajian dan harusnya nggak lama lagi tuh kalian juga bakal terima THR gitu kan. Gua mau sharing tentang update setup kerja dan gaming gua untuk di tahun 2026 ini. Harusnya kalian kalau misalnya udah ngikutin channel gue dari lama, setiap gua bahas apapun itu soal setup, mau itu tips soal setup atau setup gua yang berubah-berubah terus, itu tujuannya pastinya buat ngasih kalian inspirasi kalau misalnya kalian pengen ngebangun desk setup kalian sendiri. Jadi mungkin aja dengan gua sharing tentang setup gua yang sekarang ini, pas kalian nanti udah gajian dan udah terima THR, kalian jadinya tahu nih kira-kira aspek atau barang apa yang harus di-upgrade di desk setup kalian sendiri. Dan kebetulan juga sekitar seminggu yang lalu, gua sempat ada bikin video soal tips-tips realistis buat upgrade desk setup kalian. Jadi sekalian ngebuktiin kalau gua itu bikin video itu berdasarkan pengalaman gue sendiri nih ngebangun desk setup gue dan bukan cuma omon-omon aja. Jadi nggak pakai lama lagi, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan ini dia setup tour gue di tahun 2026 ini. Gue mau mulai dulu dari salah satu perubahan paling gede dari video studio tour gue tahun lalu, which is meja kerja gue. Di sini akhirnya gue pertama kalinya pakai standing desk buat setup utama gue. Ini gue pakai meja dari Kanata yang namanya Kanata Karya, dan ini yang varian Karya Plus karena dia udah termasuk sama desk shelf-nya juga gitu ya. Sebenarnya gue tuh punya standing desk. Waktu itu sempat pernah gue review juga yang dari Lexus. Cuman gue rasa meja itu kurang cocok buat jadi meja setup utama gue karena dia itu warnanya putih, ukurannya kurang gede, terus daun mejanya juga modelan yang sampingnya tebal gitu. Jadi nggak bisa dijepit aksesoris yang pakai klem. Nah, kalau si Kanata Karya ini daun mejanya ya standar kayak daun meja biasa. Dia lumayan tebal tapi nggak terlalu tebal. Jadi gue masih bisa dengan leluasa pakai aksesoris yang harus dijepit-jepit. Terus dia juga ukurannya mirip kayak meja IKEA Troton gue yang kemarin. Beda dikit di lebarnya, kalau yang Kanata ini 160 x 70 cm. Jadi gue tetap leluasa banget sih buat ngatur orientasi barang-barang di atas mejanya. Karena mejanya gede, jadinya gue tetap bisa taruh PC gue di atas dan masih ada space yang cukup lebar buat gue pakai deskmat yang ukurannya lumayan gede. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia itu standing desk yang artinya bisa dinaik turunin dan ini berguna banget sih ketika gue udah pegel duduk lama-lama pas kerja, jadinya bisa lanjut kerja sambil berdiri. Dan sebenarnya bukan itu aja fungsinya. Kalau kalian notice, gue ada beberapa kali syuting video di setup ini sambil berdiri, yaitu possible karena mejanya bisa gue naikin. Jadi lebih fresh kan, angle video di setup tuh nggak gitu-gitu aja. Nah, awalnya tuh gue agak skeptis dengan pilihan warna mejanya yang warna kayu gelap gitu. Karena ini pertama kalinya juga gitu, gue pakai meja di setup gue ini yang warnanya tuh warna gelap. Tapi ternyata masuk banget sih. Jadi matching sama peredam kayu gue di atas setup dan jadi kayak satu color scheme gitu sama PC, speaker, monitor, dan aksesoris-aksesoris setup gue yang emang rata-rata warna hitam gitu. Dia tuh ngebikin sekalinya ada aspek di setup gua yang warnanya terang, jadi ngepop banget. Kayak misalnya deskmat gua dan figur blocky Stormtrooper gua. Dan overall jadi bikin vibe setup gua lebih syahdu gitu sih. Terutama kalau dikombinasi sama ambient lighting studio gua gitu kan. Oke, nextnya itu gue mau bahas soal orientasi monitor gue yang akhirnya balik lagi nih ke setup double monitor yang orientasinya itu landscape portrait. Di sini gue pakai monitor utama orientasi landscape dan monitor keduanya itu portrait yang sebenarnya dulu juga pernah gue pakai di setup studio gue yang lama. Cuman bedanya yang kali ini dua monitornya sama-sama ukuran 27 inci, jadi kelihatan lebih proporsional gitu kan. Tapi emang jadinya gue juga harus balik pakai bracket Oximus gue. Soalnya kalau pakai bracket Sades gue yang gue pakai di setup double landscape monitor gue kemarin nggak bisa ya. Karena buat achieve setup double monitor gue yang kayak sekarang ini, handle monitor yang portraitnya itu harus sedikit lebih tinggi dari yang monitor landscape. Fun fact nih, monitor secondary yang lagi gue pakai ini tuh masih pakai monitor yang sama kayak yang gue pakai di tahun 2023 kemarin cuy. Cuman emang mungkin gara-gara keseringan cabut colok atau mungkin gara-gara pernah ikut pindahan juga dan akhirnya kayak mungkin aja kebentur gitu ya. Jadinya ada garis-garis gitu cuy di panelnya. Jujur buat gue sih ini nggak terlalu jadi masalah karena dia cuma jadi secondary monitor aja. Cuman kayaknya nanti mau gue ganti sih. Mungkin nunggu sampai dead pixel dulu kali ya. Nah, satu hal lagi yang gua ganti dan cukup penting di setup double monitor kayak gini tuh mic stand gua yang mana sekarang gua pakai mic stand low profile. Gua ganti karena kalau pakai mic stand gua yang lama itu dia rada nutupin monitor secondary gua gitu kan. Sedangkan kalau pakai stand low profile kayak gini pas banget ngelewatin bagian bawah monitor gua, jadi nggak ganggu gitu.
Terus mungkin ada satu barang lagi yang comeback ya di setup gua ini, which is light bar monitor ini ya. Di sini gue masih pakai yang sama kayak dulu, Rexus Daxa Gleam Pro. Ini light bar yang enak banget ngontrolnya karena dia ada puck terpisah gitu. Jadi nggak harus nyentuh light barnya buat ngatur mode dan brightness-nya, tinggal dikontrol dari pucknya aja. Kayaknya sih secara garis besar itu aja sih buat perubahan-perubahan signifikan yang ada di setup gue yang sekarang ini ya. Mungkin nextnya gue mau bahas soal aksesoris-aksesoris apa aja yang ada di setup gue ini yang jadi penunjang produktivitas atau experience gaming gue gitu kan. Dimulai dari audio, di sini gue masih sama pakai soundbar Legend dari Rexus yang udah discontinue, tapi masih gue pakai sampai sekarang. Sama ada headphone open back Legend juga, Philips SHP 9500 yang gue pakai buat monitoring kalau lagi ngedit video. Dan headphone-nya ini biasanya kalau lagi nggak dipakai, gue gantung di stand yang sekaligus cup holder juga dari Easy. Untuk mikrofonnya di sini gue pakai Vivin Tank 3 Dynamic buat voiceoveran. Terus untuk USB hub, sekarang gue pakai dua, yang satu itu docking station dari PX yang seri HDS 1500. Terus yang satunya ada di underdesk cable tray gua, masih sama pakai Orico H7013. Di belakang PC gue juga sekarang ada stand gitu buat naruh webcam gua, karena dengan orientasi monitor gua yang sekarang rada susah buat naruh webcam di atas monitor. Webcamnya sekarang gue pakai yang Opsbot Mid 2 4K, dan gue masih terkagum-kagum sih sama kualitas webcam mungil ini yang udah bagus banget. Bisa kalian lihat sendiri waktu gue live stream, dengan lighting yang proper, hasilnya cakep banget cuy. Terus di sini untuk deskmat-nya sekarang gue pakai deskmat yang tipe felt matte gitu ya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu karena gue udah bosen pakai deskmat yang bergambar-bergambar gitu terus ya. Dan yang kedua, gue itu kan punya kucing. Nah, kucing gue ini nggak jarang suka naik-naik ke meja gue dan akhirnya nyakar-nyakar deskmat gue. Gak sedikit cuy deskmat gue yang udah jadi korban makhluk-makhluk gemes ini. Jadi sekarang gue pakai felt matte karena kalaupun dicakar nggak kelihatan gitu bekas cakarannya. Untuk mouse sama keyboard seperti biasa gue itu ganti-ganti. Tapi untuk sekarang yang lagi gue pakai itu mouse-nya Keychron M6 dan keyboardnya pakai keyboard baru cuy. Ini keyboard yang baru aja gue rakit kemarin pas mokel episode 1. Namanya Transition Lite dari Swagkeys. Dia custom keyboard polycarbonate yang top mount dan pakai plate aluminium. Cuman emang dia koneksinya masih wired aja ya. Jadi di sini gue pakein kabel dari MYNK. Gue suka banget sih sama typing feel dan suaranya, terlepas dia keyboard plastik gitu. Dan untuk gamepadnya masih sama, pakai gamepad favorit gue of all time, FlyDigi Fader 4 Pro cuy. Nah mungkin satu hal lagi yang bisa gue share soal setup gue ini adalah gimana caranya gue nge-cable management setup gue ini yang kabelnya tuh lumayan banyak ya. Yang pertama, gue sangat menyarankan kalian untuk pakai bracket monitor buat monitor kalian. Karena selain dia bikin posisi monitor kita lebih ergonomis, biasanya ada built-in cable managementnya juga yang bisa kasih kesan monitor kalian itu bener-bener bersih dari kabel kalau dilihat dari depan. Terus seperti yang udah gue jelasin di video tips gue kemarin, di sini gue pakai underdesk cable tray. Ini gue pakai yang Oximus punya, yang tipe jaring-jaring gitu ya. Dan yang lumayan penting, itu gue taruh power strip atau stop kontak gue di dalam tray-nya juga. Jadi kalau gue lagi berdiriin mejanya, kabelnya ngikut gitu, nggak ketarik-tarik jadinya. Dan pelengkapnya, gue pakai velcro strip sama cable sleeve buat ngerapihin kabel-kabelnya. Paling itu aja sih soal setup gua di tahun 2026 ini. Mungkin satu tip terakhir yang bisa gua kasih ke kalian sebagai lanjutan dari video tips yang kemarin. Kalau kalian ngerasa udah ngikutin tips-tips yang kemarin gua kasih, hal selanjutnya yang bisa kalian lakuin itu adalah untuk nambahin personality ke setup kalian. Kayak misalnya kalau di setup gua kasih figur Star Wars, terus biar lebih kerasa cozy, di pojokannya gue kasih ambient lighting tambahan plus tanaman palsu. Dan biar lebih personalize lagi, gue isi pakai barang-barang yang sesuai sama hobi gue dan memorabilia gue sama cewek gue. Intinya tuh biar bener-bener ngasih kesan kalau setup ini beneran unik dan punya lu aja gitu. Bukan sekedar ngikutin setup orang yang kalian lihat di internet. Jadi coba aja explore-explore sendiri, terus kasih touch of personality kalian masing-masing. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue share soal setup kerja dan gaming gue di tahun 2026 ini.
Semoga dengan adanya video ini bisa kasih kalian inspirasi kalau misalnya kalian lagi pengen ngebangun atau lagi pengen upgrade desk setup kalian sendiri. Semua barang-barang yang gua bahas di video ini juga link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi semua di bawah. Jadi buat kalian yang pengen pakai barang yang sama kayak yang gua pakai, langsung cek aja. Oke, segitu dulu aja untuk videonya. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.